Shalom, perkenalkan nama saya Zita Francisca Simulun, NPM 2309101111. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Tujuan saya membuat video ini yaitu pemenuhan tugas saya mata kuliah pembelajaran PKN di SD, yaitu pembentukan jiwa leadership dalam mapel atau mata pelajaran PKN. Leadership dalam pendidikan adalah kemampuan untuk mengarahkan, memotivasi, dan menginspirasi orang lain dalam konteks pendidikan. Seorang pemimpin pendidikan tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola sekolah atau lembaga pendidikan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pertumbuhan bagi siswa maupun staf pengajar. Leadership dalam pendidikan melibatkan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, membangun hubungan yang baik, memecahkan masalah, dan mempromosikan visi yang jelas untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Leadership melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan melibatkan beberapa aspek penting. Seorang pemimpin dalam konteks ini harus memiliki pemahaman yang kuat tentang materi PKN serta kemampuan untuk mengajar. Perlu mendorong partisipasi aktif siswa dalam diskusi, simulasi, dan proyek-proyek yang mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Selain itu, seorang pemimpin PKN di SD juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan mendukung bagi semua siswa dalam memahami peran mereka sebagai siswa. Selain itu, seorang pemimpin PKN di SD juga bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan mendukung bagi semua siswa dalam memahami peran mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Leadership melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan proses penting dalam pendidikan untuk mempersiapkan generasi muda menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan beretika. Beberapa cara yang dapat dilakukan melalui pembelajaran ini yaitu: pertama, pembelajaran nilai-nilai kepemimpinan. PKN dapat mengajarkan nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan keterampilan berkomunikasi yang esensial bagi seorang pemimpin. Yang kedua yaitu studi kasus dan simulasi. Di kasus dan simulasi, siswa dapat belajar tentang tantangan dan keputusan yang dihadapi oleh pemimpin dalam kehidupan nyata, sehingga mereka dapat memahami kompleksitas dalam pengambilan keputusan dan mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang mereka ambil. Yang ketiga yaitu diskusi dan debat. Diskusi yang terbuka dan debat tentang isu-isu kewarganegaraan dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat, mendengarkan sudut pandang orang lain, dan mencapai konsensus dalam sebuah kelompok. Yang keempat yaitu ada pengalaman praktis, mengorganisir kunjungan lapangan atau kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan kegiatan kewarganegaraan dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang bagaimana mereka dapat berkontribusi sebagai pemimpin dalam masyarakat mereka. Pembentukan jiwa kepemimpinan melalui pendidikan kewarganegaraan yaitu bisa menjadi contoh yang baik, seperti sebagai pemimpin kita harus menunjukkan sikap yang baik kepada orang lain, misalnya dalam mematuhi aturan, menghormati teman-teman, dan membantu mereka jika mereka membutuhkan bantuan. Belajar tentang nilai-nilai penting di PKN, kita belajar tentang seperti jujur, adil, bertanggung jawab, dan peduli kepada sesama. Ini adalah nilai-nilai yang penting untuk menjadi pemimpin yang baik di sekolah dan di masyarakat. Ketiga, ada mendengarkan dan menghormati pendapat orang lain. Sebagai seorang pemimpin yang baik, kita harus mendengarkan beberapa pendapat semua orang, bahkan jika pendapat mereka berbeda dengan pendapat kita. Ini membantu kita belajar dari orang lain dan membuat keputusan yang baik untuk semua orang. Yang keempat yaitu ada membantu masyarakat dan lingkungan. Seorang pemimpin peduli dengan masyarakat dan lingkungannya. Kita bisa menjadi pemimpin dengan membantu membersihkan lingkungan sekolah, membantu teman yang sedang kesulitan belajar. Yang kelima, ada berani bertindak. Pemimpin tidak takut untuk bertindak jika ada yang salah atau butuh dibenahi, misalnya memberitahu guru jika ada masalah di sekolah atau membantu teman yang sedang diperlakukan tidak adil atau itu dibully
Yang keenam yaitu menjadi teladan. Saat kita berperilaku baik dan bertanggung jawab, teman-teman lain akan melihatnya dan mungkin akan mengikuti teladan kita. Kita bisa menjadi pemimpin dengan menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Dengan memahami nilai-nilai ini dan belajar dari PKN, anak-anak dapat tumbuh menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab di sekolah ataupun dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yeah, Bobby Valentino.